kesempatan ini ingin saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama tentunya ucapan terima kasih kepada MUI Kota Cilegon dan juga Kecamatan Ciwandan yang hari ini menyelenggarakan kegiatan pembinaan ini, di mana pembinaan ekonomi umat ini menjadi hal yang sangat penting sekali dalam rangka tadi temanya adalah meningkatkan ekonomi keluarga, rumah tangga menjadi sejahtera. Karena memang ekonomi ini menjadi penopang dalam kehidupan rumah tangga. Kalau ekonomi dalam rumah tangga tersebut mapan, cukuplah minimal, berkecukupan dalam banyak hal, maka insya Allah kehidupannya pun akan sejahtera. Jadi kita berbicara soal sejahtera itu sebetulnya kembali kepada kita sendiri, kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita sudah cukup pangan, sandang, papan, insya Allah itu yang dikatakan sejahtera. Bukan berarti sebuah kemewahan harus ada mobil dan harus ada dan sebagainya, itu belum tentu. Karena kadang pendapat kita, gitu ya, pendapat masyarakat kita ini kadang-kadang berlebih dalam menilai sebuah kata sebuah sejahtera. Sejahtera itu ya tadi itu cukup semuanya, kehidupan berjalan dan tidak ada kekurangan atau apapun. Gitu. Nah, selanjutnya ekonomi umat ini sangat penting sekali bagi kita umat Islam ini dalam rangka kita ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, ini adalah dalam rangka kita ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempertahankan kehidupan kita pun dalam rangka ibadah. Maka ekonomi umat ini menjadi penting dan banyak beberapa contoh-contoh di wilayah-wilayah. Mungkin kemarin MUI Kecamatan Ciwandan ya Pak Mas Ali kemarin sempat studi banding lah, melihat ada satu perkembangan yang luar biasa di daerah istimewa Yogyakarta, di mana ekonomi umat di sana itu benar-benar terjamin. Jadi ada satu masjid di daerah Yogyakarta itu yang namanya masjid di wilayah Jagakarian ya. Jagakarian itu di mana mereka masjid itu bisa menopang kehidupan masyarakat sekitarnya. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, maka saya juga berpikir bagaimana caranya di Ciwandan ini juga pengembangan ekonomi ini harus dilakukan. Ekonomi umat ini ya. Perlu diketahui bahwa Kecamatan Ciwandan ini memiliki posisi yang sangat strategis. Memiliki posisi yang sangat strategis di mana dilewati para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, orang mau ke Anyer pasti lewatnya Ciwandan, gimana? Gimana Bu? Ya kan, orang mau berangkat ke Anyer dari manapun jalannya, kecuali Mabur ya. Hari Mabur turun ke Anyer mau orang lewat Ciwandan. Tapi kalau lewat darat, mau lewat jalan sini, mau lewat jalan CLS, itu semuanya pasti lewat Ciwandan. Nah, itu satu posisi strategis kita di Kecamatan Ciwandan. Maka ini kita tangkap bagaimana caranya kita menumbuhkan sentra-sentra ekonomi di wilayah jalur JLS maupun jalur yang ada di tempat kita ini. Nah, maka oleh karena itu salah satu contoh di Randakari kita sedang ada bikin planning perencanaan berkaitan dengan pasar pasar rakyat ya, pasar tradisional. Nanti lagi kita desain gimana caranya nanti di pinggir JLS itu. Jadi orang kalau lihat di JLS juga, tapi wilayahnya bukan kita, wilayah Cilegon, Kecamatan Cilegon itu di daerah apa namanya itu ya, JLS juga ya. Itu ada satu tempat pemberhentian bis yang dulu Sari Manis ya, yang dulu di sana sekarang buka di JLS juga. Itu Bu, kalau pas hari libur nih kayak sekarang nih, Sabtu, Minggu gitu ya, waduh, bis-bisan Bu, gimana Bu? Bis-bisan, bis temenan, beneran, bis-bisan, pada berhenti di sana. Satu bus itu ngangkut berapa wisatawan? Minimal dengan kapasitas maksimal itu adalah 60 atau 50-90 seat. Ada yang mungkin ya 40 seat dan sebagainya. Nah, itu lamun berbelanja kan kena oleh-oleh ya itu tadi. Itu makanya kita akan siapkan ruang di daerah Randakari maupun tuanya
Ini mudah-mudahan bisa terwujud. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, di Kubang Sari ini adalah kita lagi rintis, ada namanya rintisan desa budaya. Ya, namanya harus desa karena memang ini dari atasnya, dari pusatnya begitu. Harusnya kelurahan, tapi karena bahasanya rintisan desa budaya kita ikuti saja. Di Kubang Sari ini kita akan bikin namanya rintisan budaya. Jadi kami berharap ini nanti di Kubang Sari ada beberapa tujuan wisata. Jadi sebelum ke Anyer, wisatawan itu nanti travel itu diharapkan nanti bisa masuk ke Kubang Sari dulu. Kita lebih bikin itu. Bapak Ibu sekalian tahu ada yang namanya golok Temugiring atau golok yang ada di Aba Jamhari, golok terbesar se-Asia Tenggara, ya. Ya, itu Aba Jamhari itu goloknya terbesar se-Asia Tenggara, paling gede, bahkan mungkin dunia kan. Laka kayaknya digawe golok semua gede ini. Ya Bu ya. Nah, itu di sana di Kubang Sari ditaruh di rumah beliau ada namanya Geria Budaya. Ya, ada Geria Budaya. Di situ Bapak Ibu sekalian, mungkin masih belum tahu informasinya bahwa di sana sering loh wisatawan. Ya, pesilat dari luar negeri, dari Italia, dari Amerika, dari jalan-jalan dunia itu pada rawuh mriku, pada nginep ning mriku disiapkan malih tempat istirahatnya juga bagi mereka. Itu tadi. Ada yang mereka ingin belajar debus, belajar silat dan sebagainya ya. Nah, ya itu satu hal yang sangat luar biasa. Gitu ya. Nah, itu nanti akan kita jadikan potensi wisata budaya. Ada Geria Budaya. Kemudian maju sedikit, di situ di Kubang Sari di Kebanjir itu ada yang namanya Makam Karomah Buyut Somat. Ya betul Bu. Karena setiap tahun, setiap lebaran Idul Fitri, Idul Adha itu penuh ibu itu. Dan ada sesuatu yang unik di situ. Ada dagang pecel ciri khas. Nah itu sing dagang itu luarnya sudah ada pecel. Dulu Pak Wali Kota alhamdulillah pernah nengok ke sana di saat lebaran Idul Fitri ya. Pernah alhamdulillah menyaksikan benar di lapangan di situ begitu banyaknya orang ribuan ziarah bersama di kala lebaran itu dari mana-mana Bu, dari Lampung, dari Sukabumi, dari Bogor, dari manapun numplek dengan Ibu Sedangkan di saat Idul Fitri dan Idul Adha itu sudah menjadi satu budaya. Nah ini potensi wisata.